saya orang benar. Karena dibenarkan oleh darah Kristus. Ini inti dasar dalam iman Kristen kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Tuhan, aku bersyukur. Tadinya aku orang berdosa. Tapi karena darah yang tertumpah dan penebusan Kristus di atas kayu salib, aku bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar karena kasih karunia-Mu. Yang setuju aku berikan tepuk tangan yang meriah. Kita masih ada dalam pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya setia. Karena itu saya harus setia. Amin. Hari-hari ini kalau kita mau jujur, cari orang setia gak gampang. Yang setuju sama saya bilang, Cari orang pinter banyak. Lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri. Ada banyak bahkan orang pinter, saking pinternya bisa bohongin kita. Cari orang cantik atau sok cantik. Cari orang ganteng atau sok ganteng, banyak. Iya kan? Yang susah hari-hari ini nyari orang yang setia. Nyari driver gitu, karyawan. Yang pinter banyak, yang setia yang susah. Betul gak? Adik-adik muda juga gitu. Cari pasangan teman hidup yang setia susah. Orang zaman dulu suka bilang, gak apa-apalah kita mulai dari nol. Coba sekarang bilang sama kekasih saudara, sayang kita mulai dari nol. Lu pikir gue pompa bensin? Gua udah dulu dari nol. Sekarang gua udah mulai naik. Suruh nol lagi. Ada yang ngeliatin saya serius banget. Pasti dia dapat yang gak setia itu. Kelihatan itu dia menyesali nasib itu. Bener pendeta ini susah pendeta nyari orang yang setia. Saya terharu dengar khotbah hari ini. Gua banget. Tetapi saya percaya anak Tuhan Yesus pasti setia. Dunia di mana kita hidup, dunia yang senang apa? Menyalahkan. Ngerti nggak sudah sampai di sini? Dan orang Indonesia, orang yang paling nggak pernah mau ngakui salah. Bayangin orang Indonesia lidahnya kegigit. Sudah pernah ngalamin lidah sudah kegigit nggak? Terus kalau kegigit sudah bilang apa? Ada yang ngomongin gue nih. Sok seleb lu. Siapa pula yang mau ngomongin saudara? Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara. Banyak orang kepahitan. Suami terhadap istri. Istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak. Mertua terhadap menantu. Menantu terhadap mertua. Karena selalu disalahkan. Pertanyaan saya, enak gak dituduh disalahkan? Iya kan? Anak gak naik kelas, istri disalahkan. Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang membenarkan kita. Makanya ada satu istilah dalam kekristenan yang gak bisa dipahami oleh agama manapun. Istilah itu bernama orang benar. Betul? Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang saya orang benar. Ada banyak orang Kristen tetap gak bisa paham. Makanya ada banyak orang Kristen kalau berdoa gini, Tuhan, aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Setan di samping saudara bilang amin. No, you are not. Engkau bukan orang berdosa. Maaf pakai istilah saya. Setiap kali engkau berdoa dan bilang begini, Tuhan, aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Gak ada yang respons. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Saya tahu ada yang gak mengerti, tapi let me explain to you.
Setiap kali kita berkata, Tuhan aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Kalau saudara tanya sama saya, why? Saya memang orang berdosa. Loh, tadinya kita orang berdosa. Waktu darah tertumpah, kita menjadi orang benar. Orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Orang benar bisa kepleset, bisa jatuh, tapi tidak lagi bisa menikmati dosa. Karena ada Roh Kudus yang memberikan conviction, yang memberikan pemahaman buat kita. Sehingga setiap kali kita jatuh dalam dosa, something inside of us stirred up. Sesuatu bergejolak dan bilang, no, saya mesti berbalik, saya mesti bertobat. Karena saya sudah dibenarkan darah Kristus yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini yang kita mau belajar. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan, di pembahasan ke-6 ini dia membenarkan kita. Tahukah saudara, dunia di mana kita hidup, dunia yang senang menyalahkan orang. Pak, handphone istri hilang, kita yang disalahkan. Makanya Pak, berdoalah supaya jangan sampai ada barang yang hilang dari istri. Karena ibu-ibu kalau mencari sesuatu, waduh, dia bukan mencari dengan matanya, tapi dia mencari dengan mulutnya. Ibu-ibu kalau kehilangan sesuatu, aduh, yang hilang mungkin harganya 20.000, tapi stres kita lebih dari 400.000. Dia cari handphone gitu. Aku kan taruh handphone di sini, kemana sekarang? Ya nggak tahu lah, kau yang cari, kau yang taruh, mana aku tahu. Kamu tuh memang begitu ya Pak ya, nggak pernah beri perhatian buat istri, selalu gitu, nggak pernah, barang itu hilang aja, nggak pernah perhatian. Loh, kau yang salah taruh, aku pula yang kau marahi. Aduh. Yang setuju sama saya katakan dengan bangga, saya orang benar. Bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Tetapi nggak bisa menikmati. Dan dia berjuang terus untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sama-sama bilang, saya mau pemahaman ini jelas sudah terima. Karena inti, kalaupun dalam doa kita mau nyindir-nyindir dosa, maka bunyinya harus begini. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Bukan Alkitab kita, Roma 3 ayat 20 sampai 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena justru oleh hukum Taurat, oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, orang dikatakan apa? Mengenal dan menyadari dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena apa? Iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada apa? Perbedaan. Klik. Ayat 23. Karena semua orang, sama-sama bilang sama saya, semua orang. Tanya sama sebelah saudara, kamu orang bukan? Mau beragama atau tidak beragama, mau namanya nabi, mau namanya imam, mau namanya orang suci, mau namanya pemimpin agama, semua orang dikatakan apa? Telah berbuat dosa. Kita bukan menjadi orang berdosa karena berbuat dosa. Are you with me? Kita menjadi orang berdosa bukan karena berbuat dosa, tapi karena kita orang berdosa, kita berbuat dosa. Belum nyampe, Pentium belum jalan. Bukan karena engkau makan burger engkau menjadi orang Amerika. Tapi karena engkau orang Amerika, engkau otomatis makan burger.
Kalau orang Amerika makan pecel lele, kita ragukan ke Amerikanya. Ngerti nggak maksud saya? Jelas sampai di sini? Jadi jangan pikir karena saya berbuat dosa, saya menjadi orang berdosa. Tapi justru karena my nature, karena saya orang berdosa, setiap kali saya mau buat yang benar, saya jatuh lagi dalam dosa. Jelas sampai di sini? Yang Kristus rubah adalah keberadaannya. Kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar. Sehingga waktu kita jatuh dalam dosa, kita nggak tahan. Kita mau cepat bertobat, berbalik, karena kasih karunia yang luar biasa. Beri kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, makanya Alkitab bilang, karena semua orang berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Dia menjadi orang berdosa, karena itu dia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kita dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Ini momen Kristus mati. Siapa yang percaya bahwa hanya oleh Kristus ada keselamatan? Amin. Ini momen Kristus mati. Saya di sini. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Saya beriman untuk apa yang sudah Kristus kerjakan. Betul? Sebagian bertanya, bagaimana Abraham? Bagaimana Musa? Bagaimana Ayub? Bagaimana Daud diselamatkan? Karena mereka nabi? Karena mereka orang Yahudi? No. Mereka ada di sini. Mereka beriman untuk Mesias yang akan datang. Are you with me? Jelas nggak? Mereka beriman ke depan, kita beriman apa? Ke belakang. Lalu pertanyaannya, terus bagaimana dengan yang bukan Kristen? Apakah adil kalau keselamatan hanya di dalam Kristus? Pertanyaan saya, apakah berarti orang yang bukan Kristen tidak mungkin percaya Yesus? Itu kan tuduhan sembarangan. Bagaimana dengan orang yang belum pernah mendengar tentang Injil? Saya percaya Tuhan gak perlu dipojokkan. Saya mengerti Tuhan selalu ada jalan untuk orang-orang yang menerima keselamatan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah. Jelas sampai di sini? Jadi selalu harus ada jalan keselamatan yang hanya di dalam nama Yesus. Jelas sampai di sini? Ya, kita lihat selanjutnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Bisa iman ke depan, bisa iman ke belakang, ya kan? Bisa beriman untuk sesuatu yang belum saya tahu, ya kan? Tapi saya yakini gitu, ya kan? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Klik, aha. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga apa? Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasar itu bermegah? Kalau kita jadi orang benar karena anugerah, kita nggak bisa tengil, nggak bisa sombong, nggak bisa memaksakan kehendak, nggak bisa merasa diri benar. Tidak ada. Makanya Daud bilang apa? Dengan apa ku balas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Orang yang menyadari dia dijadikan benar, yang ada dalam kehidupannya kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin, sama-sama bilang sama saya harus yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, ia melakukan kegiatan keagamaannya. Klik. Aha. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang sudah menjadi orang benar, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berkali-kali saya bilang, orang yang sudah dibenarkan, hidupnya sudah beres sama dirinya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah beres dengan diri saya.
Udah beres dengan masa lalu, udah beres dengan kepahitan, udah beres dengan kebencian, udah beres dengan luka-luka trauma di masa lalu. Sehingga orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia sudah beres dengan dirinya. Amin. Ada orang yang belum beres gitu, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan trauma. Ya tapi pendeta, mungkin saya sih bisa ampuni, tapi terlalu pahit untuk dilupakan. Orang yang dibenarkan yang lama sudah berlalu. Manusia lamanya mati. Dia sudah persembahkan semuanya kepada Kristus. Dia ciptaan baru dalam kebenaran Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya ayat 2. Oleh Kristus itu kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setiap orang berdosa kehilangan apa? Setiap orang berdosa kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Tapi ketika kita dibenarkan, kita menerima pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Berarti hidup Kristen bukan lagi mempersoalkan diberkati atau tidak diberkati. Karena banyak orang, hidup Kristen diberkati. Hidup Kristen bukan soal mempeributkan lagi diberkati atau tidak diberkati. Hidup Kristen mengalami kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan, pemulihan dan kemuliaan. Apa artinya kemuliaan? Meskipun saya menghadapi badai, saya merasakan kemuliaan Tuhan begitu nyata buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Roma 8 ayat 28 sampai 30, kita tahu sekarang. Jadi orang yang dibenarkan akan tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya bilang, ada damai sejahtera. Disakiti, dilukai, dikecewakan, tetap damai. Kenapa? Dia tahu segala sesuatu akan bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukan dari semula menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi apa? Sulung di antara saudara. Dari mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga apa? Dipanggil, diproses, dibentuk Tuhan. Jadi orang benar itu bukan berarti nggak lewati masalah, tapi akan tetap merasakan kemuliaan Tuhan di tengah masalah. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka yang diprosesnya, mereka yang dibentuknya itu juga, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga muliakannya. Haleluya. Nah, saya catat di sini sebagai kesimpulan begini, klik. Pada dasarnya hidup yang paling berbahagia adalah kehidupan yang dibenarkan dan bebas dari apa? Tuduhan. Pak. Oh, ini ibadah wanita. Susah Pak. Bapak pernah dituduh sama istri nggak Pak? Gak enak jawabnya, dia di sebelah pendeta. Pak pernah dituduh istri nggak Pak? Atau nggak usah pakai istilah itulah. Pak pernah dituduh nggak Pak? Lembut bapak-bapak di sini ya. Lembut, tidak menjawab. Memang laki-laki sesama laki-laki gitu, angkat alis senyum dikit cukup. Itu 1001 makna artinya. Bos udah makan? Apa kabar? Istri gimana? Itu maknanya hanya laki-laki yang tahu. Perempuan bingung, kok dia sama dia cuma angkat alis senyum dikit, maknanya bang. Lu jadi nggak pergi ke sana? Istri, maksudnya apa? Bu, pernah dituduh nggak Bu? Sama mertua, sama ipar, sama suami. Pernah nggak Bu? Pernah ya Bu ya? Terus sakit nggak Bu? Saya sampai nggak bisa berkata-kata pendeta. Sakitnya tuh nggak bisa dijelaskan. Perih. Setan
Setan senang memberi tuduhan. Bilang sama sebelah saudara. Setan senang menuduh. Bilang sama sebelah saudara, setan senang menuduh. Bilang sama sebelah saudara, menuduh itu kerjaan setan. Bilang sama sebelah saudara, jangan ambil alih kerjaan dia. Karena iblis kenapa dia senang menuduh? Karena orang yang dituduh gak ada yang nikmat. Gak ada orang bilang gini, aduh gue seneng banget lu, bini gue tuh suka nuduh gue. Kayaknya gue tuh adrenalin naik gitu kalau dituduh. Bu, menuduh itu kerjaan setan. Menuduh apa bu? Jangan ambil alih bu. Pak, terus saja diam. Lama-lama emosi pula aku ini. Pak, menuduh itu kerjaan setan. Jangan ambil alih pak. Buat kita berlaku firman, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan ya berapa Tuhan. Jangan suka menuduh. Ya tapi kalau suami saya salah, istri saya salah, tugas kita memberi arahan. Contoh, ada wanita tertangkap basah berbuat zina. Apa yang dibuat orang-orang beragama itu? Beragama loh mereka, ahli-ahli Taurat loh mereka. Dia seret, dia tuduh. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Waktu dia sampai kepada Yesus, Yesus menuduh nggak? Kamu perempuan gatel ya? Najis. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Dosa itu selalu saya bilang cuma soal dua, ketahuan atau tidak ketahuan. Tanya sama sebelah sana, udah ketahuan? Diseret. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Tidak adakah yang menghukum kamu? Tidak. Yesus bilang apa? Pulang, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah kuampuni. Dengar kalimat saya baik-baik. Tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Saudara-saudara yang ikuti di online, ketik di live chat saudara, tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Semua kita sama-sama bilang tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Yang pertama, tuduhan hanya menuntun pada kebencian. Yang kedua, pada kepahitan. Ketiga, pada sakit hati. Dan keempat, pada pemberontakan. Sama-sama bilang, anak Tuhan tidak menuduh. Anak Tuhan selalu memberi damai sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya catat di sini, hidup yang paling berbahagia adalah kehidupan yang dibenarkan dan bebas dari tuduhan. Saudara pengen lihat suami saudara bahagia? Saya pikir ibu-ibu bilang amin. Bu, pengen lihat suamimu bahagia? Stop menuduh dia. Ya tapi dia ada salahnya. Engkau bukan Tuhan, engkau tidak layak menuduh siapapun. Pak, engkau ingin melihat istrimu bahagia? Happy wife, happy life. Senyum istri adalah dunia tersenyum. Istri menangis, mate maho. Jangan suka menuduh. Engkau ingin hidupmu jadi berkat? Jangan suka menuduh. Anak Tuhan Yesus bawa damai, bawa tuntunan, bawa kasih, bawa pengharapan, bawa sukacita, bawa pada tuntun pada kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, tuduhan apa sih? Coba ini nih. Klik. Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikir mereka saling menuduh atau saling
Gini, jadi kalau kita sudah diselamatkan, maka suara hati kita membela, memberi kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau kita belum diselamatkan, hati kita terus menuduh kita. Kenapa? Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah siapa? Pendakwa, saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kerjaan iblis apa? Mendakwa, menuduh. Makanya selalu saya bilang, menuduh dan mendakwa adalah pekerjaan iblis. Jangan ambil alih. Tugas kita justru memberi kekuatan, memberi tuntunan. Kalaupun orang jatuh, kita ingatkan dia, Yesus tetap sanggup memulihkan yang rusak sekalipun. Sama-sama bilang, tugas saya bukan menghakimi, tugas saya bukan mendakwa, tugas saya bukan menuduh, tapi memberi pengharapan dalam kasih Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah.